saya bisa sampaikan bahwa yang tersebar itu tidak bisa dibuktikan. Makanya kami sangat serius gitu ya mempertimbangkan untuk melakukan laporan gitu ya pidana terhadap akun-akun ataupun media-media yang kami anggap tidak bertanggung jawab. Kalau masalah bantahan daripada yang sudah beredar, ya tidak bisa membantah. Emang itu kan sudah bisa diupload. Memang masih menjadi misteri apa sebenarnya alasan komedian Andre Taulany nampak begitu bersikeras untuk mengakhiri bahtera rumah tangganya dengan sang istri Trian Wartia Triginina atau yang kini akrab disapa Erin Taulany. Seperti diketahui, sudah 4 kali komedian yang kerap disebut Pak Haji itu melayangkan gugatan cerai kepada sang istri. Namun di tengah semakin liarnya spekulasi, teka-teki alasan Andre Taulany melayangkan gugatan cerai akhirnya mulai terkuat usai dokumen berisi materi gugatan terdahulu tiba-tiba viral di media sosial. Dan lewat dokumen-dokumen itulah, publik diduga mulai memahami keyakinan Andre. Salah satu yang paling mencolok perhatian adalah dugaan perilaku kurang elok Erin terhadap sang ibu mertua yang tertulis dalam dokumen gugatan Andre Taulany. Termohon sebagai istri tidak mau mengurusi ibu kandung pemohon yang sudah lanjut usia. Tentu, tersebarnya dokumen ini telah sampai ke telinga pihak Erin. Lantas, seperti apakah sang kuasa hukum menanggapi dugaan itu? Saya bisa sampaikan bahwa yang tersebar itu tidak bisa dibuktikan, gitu ya. Kenapa saya bilang tidak bisa dibuktikan? Kalau itu bisa dibuktikan, sudah selesai perkara ini kemarin. Nggak akan berlanjut ke perkara baru yang sekarang berlangsung di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Oh jelas belum tentu fakta dan bukan fakta kalau saya sampaikan. Karena itu kan di putusan perkara yang terdahulu, yang dulu, ya kan? Kalau memang itu sudah terbukti, kan tidak mungkin ada perkara yang di Pengadilan Agama sekarang kita berjalan. Ya, karena itu tidak terbukti, makanya sekarang berjalan perkara di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Untuk itu kami sangat keberatan adanya narasi-narasi negatif yang menyudutkan klien kami, sangat keberatan. Gak mungkin lah kalau saya tiba-tiba mengajukan gugatan kalau sebelumnya tidak ada perbaikan. Kalau masalah bantahan daripada yang sudah beredar, ya tidak bisa membantah. Emang itu kan sudah bisa diupload, sudah bisa diakses lah intinya kan. Tapi kan untuk yang sekarang kan belum bisa gitu kan. Jadi ya Pak Haji istilahnya dengan keseriusan dia, kalaupun misalkan sudah ada juga, ya pasrah, silahkan istilahnya halayak banyak buat menilainya seperti apa, seperti itu. Saya tidak bisa berbicara yang sekarang ya, seperti itu. Masih dalam proses, nantilah kalau misalkan sudah putus kan bisa dilihat semuanya gitu kan. Sama-sama saling menjaga lah. Ini kan tadi saya bilang, urusan batin, urusan hubungan gitu kan. Ya mana mungkin sih mau bocor gitu kan. Tapi kalau misalkan sudah putus kan, siapa aja bisa mengakses kan, seperti itu. Sejak sebenarnya pertimbangan udah cukup lama. Tadi saya udah bilang kan bahwa ini juga bukan sesuatu yang mendadak, sudah lama dan sudah sering kami diskusikan juga. Tapi memang ya saatnya ya sekarang ini. Apa yang tertera dalam dokumen viral itu tentunya memancing reaksi beragam. Publik bahkan seolah terbagi menjadi 2 kubu. Di satu sisi, ada yang mendukung keputusan Andre Taulany usai mendengar alasannya. Namun ada pula yang menyayangkan hal tersebut. Lantas, seperti apakah penjelasan Ustaz Dery Sulaiman terkait polemik perselisihan antara istri dan mertua dalam pandangan Islam? Sama perempuan ini kurang ajar sama mertua, tidak adab sama mertua. Mertua sudah sayang, dia malah benci sama mertuanya, cemburu sama mertuanya, melarang suami untuk berjumpai mertuanya. Tiba-tiba ibunya jadi mertua jadi bilang, ceraikan istrimu. Wajib seorang suami mentaati
ibunya, seorang laki-laki mentaati ibunya, itu dalam Islam seperti itu dengan alasan syar'i ya. Ya kalau alasan syar'i itu istrinya tidak memuliakan ibunya, melarang suaminya untuk menjumpai ibunya, dan itu alasan yang tidak sangat. Kamu tahu dengan kisah Alqamah nggak? Jadi seorang sahabat Nabi Muhammad SAW itu anak baik, anak soleh. Jadi dia baik, namanya sahabat Nabi kan. Jadi ketika dia sakaratul maut dia susah dia untuk mengucapkan la ilaha illallah itu, ditalkin nazaknya itu susah sakaratul matinya. Maka Nabi tanya kenapa dia begitu. Dengar kabar ternyata ibunya tidak ridho kepada dia, ibunya tersinggung sama dia gara-gara Alqamah lebih mendahulukan istrinya ketimbang ibunya. Hal-hal sederhana aja. Kemudian diutuslah orang untuk menemui ibunya Alqamah untuk minta maaf, maafkan anakmu. Dibilang sakit hatiku sama istrinya, sama dia. Dia lebih mendahulukan istri ketimbang aku. Ibu yang menyusui, yang hamil, yang mengandung, yang membesarkan, tiba-tiba dia nggak dianggap, dia direndahkan, dilecehkan sama menantunya, sama anaknya sendiri juga karena lebih mendahulukan istrinya. Maka Nabi minta maaf, dia nggak maafkan. Maka Nabi katakan kalau begitu daripada anakmu nanti dibakar di neraka, kami akan bakar dia di dunia. Kumpulkan kayu bakar. Maka ibunya Alqamah itu luluh dan dia memaafkan, lalu dia meninggal. Jadi dosa besar dalam Islam ketika seorang anak durhaka kepada ibunya, termasuk seorang menantu durhaka kepada mertuanya. Dugaan perilaku kurang sopan terhadap sang mertua bukanlah satu-satunya dugaan sikap tidak baik Erin yang tertulis dalam dokumen materi gugatan Andre Taulani. Pasalnya, dalam lembar lain, tertulis pula bahwa Erin diduga seringkali berperilaku kasar kepada asisten rumah tangga. Ia tertulis dengan rinci bahwa Erin diduga seringkali mencaci maki, bahkan melakukan hal yang kurang baik kepada salah satu asisten rumah tangga. Termohon melakukan caci maki dan sampai pembantu. Pernah ada juga yang sampai baju-bajunya salah satu ART dibakar, padahal hanya karena kesalahan yang kecil. Jadi kalau materi gugatan, saya tetap konsisten dari awal tidak untuk dikonsumsi secara detail oleh publik, ya. Seperti apa nanti tugas kamilah tim hukum yang akan menanggapi di dalam persidangan secara tertutup. Makanya ketika tadi ada berita bocornya gugatan dan putusan dari perkara yang terdahulu, kami sangat keberatan gitu, karena dari awal kami selalu menyampaikan bahwa ini perkara tertutup. Bahkan teman-teman saja kan tidak boleh meliput ke dalam ketika persidangan berjalan. Makanya itu tidak akan kami buka di luar persidangan seperti itu. Itu biar nanti kami yang akan tanggapi di persidangan, dan tugas dari pihak sebelah ya membuktikan dalil yang mereka sampaikan. Kalau memang terbukti ya pasti mereka akan menang gitu kan, seperti itu. Ya kalau saya ditanya sekarang, sekali lagi saya jelaskan, saya tidak mau berbicara tentang pokok perkara yang sekarang ya, karena kan ini sifatnya tertutup. Saya juga masih jaga ya, namanya juga pengadilan agama kan tertutup ya. Ini kan namanya juga privasi orang, urusan batin orang gitu kan. Baik buruknya kan antara pasangan suami istri yang tahu kan. Dalam hal ini saya dijaga amanatnya, intinya kalau masih masuk pokok perkara sampai dengan nanti putusan ada, ya terlepas dari sudah putusan udah ya itu kan udah di luar jangkauan ya. Kalau sekarang kan masih tertutup. Terlebih daripada yang sekarang yang beredar itu adalah kalau saya anggap itu permohonan yang lama yang sudah putus dan bisa di-download kan, seperti itu. Tentang isi gugatan yang tersebar gitu ya. Satu, kami sangat menyayangkan ya narasi-narasi negatif yang menyudutkan prinsipal kami yang tertuang dalam gugatan yang satu sebetulnya tidak boleh disebarluaskan gitu ya. Dan dua, hal tersebut sampai hari ini tidak terbukti kebenarannya. Maka atas dasar itu kami betul-betul mempertimbangkan untuk melakukan upaya hukum terhadap siapa-siapa yang nanti kami anggap bertanggung jawab atas tersebaran dan penyebaran narasi negatif dan gugatan yang tersebar di media-media seperti itu. Ya ini mungkin yang terbaik ya, karena keputusan kan tidak diambil secara mendadak. Tentu sudah dipikirkan matang-matang dan tentu juga sudah mengalami proses yang namanya saling berdiskusi gitu ya. Tegas,
pihak kuasa hukum Erin Taulani menanggapi semua dugaan itu. Dan tentunya, mereka tidak akan diam saja menyaksikan nama baik sang klien yang semakin buruk citranya akibat penyebaran dokumen penting tersebut. Sehingga dengan tegas, pihak kuasa hukum Erin pun membagikan sebuah pesan, yakni pihaknya tidak akan segan untuk membawa perkara ini ke ranah hukum dengan membuat laporan polisi. Lantas, seperti apakah penjelasan pihak Erin terkait rencana hukumnya itu? Dan kami sangat menyayangkan hal tersebut. Yang saya bisa sampaikan satu, bahwa kami juga mungkin sedang mengukur, mempersiapkan, mempertimbangkan untuk melakukan upaya hukum terhadap siapapun, baik itu akun-akun maupun media-media yang menyebarkan putusan yang di dalamnya mencakup gugatan yang pada perkara terdahulu, karena sebetulnya itu sifatnya tertutup dan tidak boleh disebarluaskan. Jadi kami sedang menyusun, mempersiapkan kemungkinan untuk melakukan laporan pidana terhadap pihak-pihak yang kami rasa bertanggung jawab dalam hal ini menyebarkan informasi-informasi yang sifatnya tertutup seperti itu. Bisa diakses, satu, bukan berarti boleh disebarluaskan dan diberikan narasi-narasi negatif terhadap klien kami, seperti itu. Kedua, bahwa klien kami sendiri juga dalam kondisi masih sakit sejak hari Rabu, Selasa kemarin dan masih dalam pemulihan dan sangat shock terpukul atas tersebarnya berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ini. Makanya kami sangat serius mempertimbangkan untuk melakukan laporan pidana terhadap akun-akun ataupun media-media yang kami anggap tidak bertanggung jawab. Walaupun saat ini kondisi dan situasi nampak berkembang semakin panas, proses perceraian Erin dan Andre Taulani masih saja terus menemui rintangan. Mengingat Erin sendiri nampak masih berupaya dengan keras untuk mempertahankan rumah tangga, meski sang suami sudah melayangkan gugatan cerai berkali-kali. Tentu masih segar diingatan tentang bagaimana Erin mempersoalkan setiap detil agar gugatan sang suami terus gagal di persidangan. Bahkan, Andre dipaksa untuk merubah tempat dilayangkannya gugatan cerai itu. Dan terbaru, proses perceraian ini kembali menemui rintangan lantaran pihak Erin yang lagi-lagi memutuskan untuk tidak hadir dalam agenda mediasi. Lantas, seperti apakah ungkapan kekecewaan pihak Andre Taulani? Hari ini kan dijadwalkan untuk mediasi, dan mediasi yang sudah dikasih tahu pada jadwal yang kapan yang terakhir kita itu ke sini. Hari Senin hari Senin. Terus ternyata hari ini kan tidak datang lagi. Tadi ditunggu juga sampai jam 10. Mengingatkan ini hari Jumat kan, ternyata ditunggu-tunggu tidak hadir juga. Hari ini saya, Pak Haji juga hadir, mediatornya juga hadir, karena sebenarnya kan mediator tidak ada jadwal hari ini. Berhubung kemarin itu dimintanya hari Jumat, makanya kan hadir. Ternyata kan sekarang tidak hadir juga. Apapun alasannya saya tidak tahu, alasan dari termohon itu tidak hadir karena tidak ada komunikasi sama pihaknya gitu kan. Seperti itu. Makanya intinya sangat kecewa lah dengan ketidakhadirannya daripada termohon hari ini. Ya jelas menghambat dong. Harusnya kan dengan hadirnya kan sekali kemarin hari Senin itu harusnya sudah ada keputusan dong dengan hadirnya gitu kan, tapi kan ternyata kan tidak. Makanya pada saat kemarin sidang dibuka kembali untuk hasil laporan mediasi dikasih kesempatan terakhir. Ya hari ini ternyata kan tidak hadir juga, otomatis menghambat dong seperti itu. Jadi ya saya kurang paham mungkin ada mengulur-ngulur waktu mungkin lebih tepatnya seperti itu. Wajib hadir lah, kan dipanggil. Udah memang dari panggilan yang sebelumnya, panggilan pertama, kedua, mediasi kan ini ketiga. Kalau nggak salah, kalau dihitung itu sekarang udah keempat kan. Tapi kan tidak hadir juga. Terakhir kan memang hadir, dikuasakan oleh pihaknya. Tapi kan dari pihaknya sendiri
tidak bisa menghadirkan daripada prinsipal. Saya kurang tahu alasan yang secara detailnya seperti apa, tapi pada pokoknya dalam hal ini Pak Haji kecewa lah, karena kan ketidakhadiran dengan jadwal yang sudah ditentukan seperti itu. Sudah habis betul nampaknya kesabaran pihak Andre Taulani dalam menyikapi perilaku Erin selama proses cerai berjalan di muka persidangan. Tak tanggung-tanggung, pihak kuasa hukum Andre bahkan sampai berspekulasi kalau semua ini membuktikan ketidakseriusan dari pihak Erin. Menanggapi dugaan itu, pihak kuasa hukum Erin pun merasa tidak terima dan membantah semuanya. Lantas, seperti apa alasan dari ketidakhadiran Erin dalam agenda mediasi kemarin, serta bagaimanakah pula tanggapan mereka atas narasi tidak serius yang kini berhembus kencang di jagat maya? Jadi begini, satu, kalau kami tidak serius, kami tidak mungkin datang ya di persidangan maupun di mediasi yang terakhir kemarin. Kedua, alasan prinsipal kami tidak bisa hadir itu jelas. Sakit, ada surat keterangan sakit dari rumah sakit, dan itu secara undang-undang sah, patut dan diperbolehkan, ya. Tentunya alasan dari pihak lain gitu ya, yang menyatakan kami tidak serius ya tidak berdasar gitu ya, karena kami menginformasikan langsung kepada pihak mediator maupun kepada majelis perkara juga secara langsung bahwa memang kondisi klien kami tidak memungkinkan untuk hadir. Dan kami juga sampaikan bahwa klien kami menyampaikan kalaupun sudah sehat, klien kami bersedia untuk hadir dan akan hadir di mediasi, seperti itu. Kami sudah menyampaikan pada pertemuan yang terdahulu bahwa klien kami sakit, dan sakitnya itu oleh surat keterangan dari dokter diminta istirahat setidak-tidaknya sampai hari Jumat ini. Dari situ saja kan sudah kelihatan tidak mungkin ada kegiatan sampai Jumat hari ini. Bahwa kami masih diberikan kesempatan juga oleh mediator untuk bermediasi, selambat-lambatnya masih bisa sampai Rabu depan. Jadi kami masih punya waktu sebetulnya, seperti itu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.